kanan kirinya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangannya. Yes. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
Let's take a moment. Give thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kau baik Tuhan. Syarararabaya sekinarabaya syadakararabaya se. Kiararabaya syakarabarabaya sekirarabatakayararabaya se. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Kami rindu Engkau, kami percaya ada kelepasan, ada kesembuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Ada pengampunan. Jamah kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ya Rabaya Syakarabarabaya Sekirabarabarabaya Sekirabaya Shikarabaka Yarabaya Se Yarabaya Shikarabaka Yarabasa Yakarabaya Shikirabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih telah hadir buat kami. Terima kasih telah hadir buat kami. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih untuk pencurahan yang Kau beri Bapa. Shikararabarabaya shikinaramantakayararabaya se. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise. Holy Ghost winds, come live in me all my life. Yes, God. Take over. Take over my life, Jesus. Come breathe in me. I will rise. Holy God, come live in me. Come live in me. All my life. Take over. Yes,
Amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, saudara semua. Silahkan duduk, saudara semua. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, yes. Saya juga mau welcome, mengucapkan selamat datang buat saudara semua yang baru pertama kali berkumpul, beribadah di tempat ini. Hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang ada di Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sekali lagi saya bacakan, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Tema kita di bulan ini tentang endurance. Ini minggu terakhir dan salah satu bagian penting dari endurance adalah bersabar. Orang yang bijaksana itu bersabar. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, di gereja ini ada home, ada komunitas, saudara dapat tertanam, saudara yang ada di bangku SMP, SMA, maupun yang berkuliah, bekerja, profesional muda, kemudian yang sudah berkeluarga, saudara dapat join di home kami. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut, detailnya ada booth di sebelah kiri. Ketika saudara pulang dari ibadah ini, saudara dapat menanyakan semua info detailnya di sana. Lalu pengumuman selanjutnya, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan secara langsung, di belakang disediakan booth persembahan beserta amplop. Saudara dapat mengisinya di belakang setelah selesai ibadah. Mari saudara, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kalau sepanjang minggu kami telah lalui, kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga pada hari ini pun kami bisa datang berkumpul di dalam rumah-Mu, memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami tahu bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan jauh sebelum kami datang tempat ini, Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja melalui setiap kami, di dalam kami. Kami percaya ada sesuatu yang sedang Kau kerjakan di antara kami semua. Pribadi lepas pribadi, kami berdoa gak ada satu orang pun yang gak ada yang mengalami-Mu Tuhan. Tapi semua mengalami pribadi, mengalami hadirat dari depan, belakang, kiri dan kanan. Yang datang dengan lemah dikuatkan Tuhan. Yang datang dengan beban berat dikuatkan dan dihiburkan oleh-Mu Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan, mengalami breakthrough, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan iman yang mulai goyah kembali dikuatkan, diteguhkan. Kami percaya bahwa pagi hari ini kalau kami hadir, bahkan kami menyaksikan ibadah ini secara online, kami percaya gak kebetulan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang ingin Kau kerjakan buat setiap kami di tempat ini. Urapi kami semua. Kami siap untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Dan biar ini boleh bukan hanya sekedar pengetahuan atau sebuah knowledge atau informasi yang boleh kami terima. Tapi bila jadi kebenaran itu boleh memerdekakan setiap kami, mengubahkan cara berpikir kami, membuat kami menjadi lebih dewasa dalam kehidupan kami.
berjalan bersama denganmu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya, yang setiap orang yang telah diberkati Tuhan, katakan amin, 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 amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah baik, kami duduk. Selamat pagi semuanya. Wow, welcome home. Senang bisa menjumpai setiap saudara yang pada hari ini bisa ketemu secara onsite. Dan saya mau menyapa setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kalaupun saudara di luar kota, saya percaya saudara tetap ada bersama dengan kita di tempat ini. Dan buat saudara yang menyaksikan secara online dan saudara di Balikpapan, just join us di ibadah bersama-sama di setiap minggu pagi di The Hall. Pagi hari ini ada sesuatu yang spesial karena pagi hari ini kita akan mendoakan seseorang yang telah diangkat sebagai pejabat gereja yang baru. Dan kemarin semalam kita secara online dari Sinode GKS menabiskan secara online, dan hari ini kita sebagai satu keluarga di dalam rumah Tuhan kita mau support, kita mau doakan salah satu saudara kita yang meresponi panggilannya dalam kehidupannya. Dia baru saja ditabiskan sebagai evangelis di dalam Sinode GKS. Evangelis itu setara dengan PDP kalau di dalam sinode yang lain. Dan hari ini kita mau invite dia, Andri dan Devi, untuk bisa naik ke stage jika kita mau doakan dia. Saya mau undang istri saya, boleh naik bersama-sama dengan saya. Beri tepuk tangan lagi dong buat Andri. Saya tahu prosesnya nggak gampang. Saya kalau boleh cerita sedikit, untuk bisa meresponi panggilan Tuhan, apalagi khususnya untuk bisa melangkah dalam iman sebagai seorang hamba Tuhan, nggak mudah sekali. Saya percaya pergumulannya, doanya, konfirmasi demi konfirmasi, dan ini bukan proses yang pendek. Jadi saya percaya bahwa kesetiaan Andri melayani Tuhan, saya pikir hari ini dia nggak akan pernah menyadari bahwa pada waktu mungkin dulu tak sekian lama yang lalu, waktu dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu tiba-tiba hari ini bisa berdiri di atas stage ini dan dia diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk sebagai seorang evangelis. Dan tentunya Devi juga nggak pernah sangka mungkin dia akan menikahi seseorang. Dan kita terus akan seseorang yang akan tentunya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini ada sebuah langkah awal, karena kalau menurut struktur dari sinode gereja, bahwa evangelis nanti kedepannya akan jadi PDM, tentunya akan jadi pendeta penuh. Dan hari ini kita mau sama-sama mendukung di dalam doa supaya Andri bisa menjalankan tanggung jawabnya, panggilannya, fungsinya dengan baik. Pesan saya cuman tadi waktu awal saya mau katakan bahwa jadilah dirimu sendiri, just be yourself, enjoy. Devi, jadilah dirimu sendiri, melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Saya berapa kali saya belajar bahwa jangan sampai sebuah title gitu akhirnya membuat kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Sebuah title entah itu kalau di dalam gereja kan bisa leader lah, bisa ministry head lah, atau group head lah, atau whatever, atau pastor kah, itu membuat kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Kayaknya jangan sampai orang tuh jadi keberatan title daripada dirinya sendiri. No. Saya cuma mau pastor, jadilah dirimu sendiri, jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Amen. Karena Tuhan panggil hidupmu itu punya purpose yang luar biasa, dan Tuhan bawa kamu bisa ada di dalam gereja ini pun itu ada sebuah tujuan yang luar biasa. Amen. Kita boleh sekali lagi bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk mereka berdua.
Kami bersyukur untuk hari ini Bapak, untuk satu momen yang luar biasa. Bersyukur untuk kedua anakmu yang bersama-sama berada di tempat ini, yang meresponi panggilanmu. Kami tahu kalau Kau yang memanggil, Kau yang memberi kekuatan, memberikan hikmat. Kalau sumber damai sejahtera, Kau yang mengurapi, Kau yang memimpin, Kau yang membimbing. Kami tahu mungkin ada banyak hal yang belum tersingkapkan di dalam kehidupan Andri dan Devi. Tapi kami percaya bahwa Kau adalah Bapa yang gak ingin membuat setiap kami berjalan dalam kebingungan, dalam ketidakpastian. Tapi kami percaya selangkah lebih selangkah dalam langkah iman, Engkau akan singkapkan sendiri apa yang menjadi panggilanmu yang jelas dalam kehidupan Andri dan Devi. Kami berdoa Tuhan mengurapi Andri dan Devi pada saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa ada pengurapan daripada-Mu turun atas kehidupan mereka berdua di dalam nama Yesus. Mengurapi mereka, memampukan mereka supaya bisa menjalankan apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa dengan keberadaan mereka akan berfungsi dengan begitu baik, sehingga gereja ini akan terus makin bertumbuh. Memberkati Mika Tuhan, jadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan setiap talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, itu terlihat dari masa kecilnya. Untuk menjagai keluarga ini, menyertai keluarga ini, memberkati keluarga ini di dalam nama Yesus. Sehingga influence-nya semakin bertumbuh, kepemimpinannya semakin bertumbuh, pengurapannya semakin bertambah-tambah, pelayanan dan kehidupannya semakin memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dan saya katakan amin, 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 amin. Thank you. Pada pagi hari ini saya secara resmi mau membagikan sertifikat pengangkatan. Ini nggak bisa diagunkan di bank, jadi karena Andri orang bank, jadi ini tidak bisa diagunkan di bank. Tapi ini sebagai sebuah simbol resmi bahwa mulai hari ini kamu diangkat sebagai pejabat gereja Kemuliaan Sion, dan dimanapun kamu melayani, tentunya kamu membawa nama baik daripada gereja. Dan saya melihat bahwa ada begitu banyak hal besar yang ada di depan kamu, yang mungkin kamu sendiri belum bisa menangkapnya. Tapi biarlah langkah ini menjadi langkah awal. Dan saya berharap, kita semua berharap, jemaat berharap bahwa ada sesuatu yang besar yang itu kamu bisa responi dan taat dan setia sampai pada tujuan Tuhan itu. Amin. Amin. Boleh ambil fotonya dong. Lupa masker, bukan masker, lupa. Sekali lagi, sorry. Saudara boleh duduk, saudara duduk. Thank you. Terus sekali lagi tepuk tangan buat Andri dan Devi. Thank you. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Hendra. Walaupun dia nggak hadir secara fisik, tapi beliau akan menyampaikan pesan secara online tentunya. Dan Pastor Hendra bukan lagi orang yang asing, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang mengiringi kita dari awal dan membangun hidup kita. Bersama-sama membangun gereja ini dari awal. So, sudah siap untuk belajar firman Tuhan?
pada hari ini? Mari kita keluarkan catatan saudara. Kita membiasakan diri, kita belajar untuk mencatat setiap pesan Tuhan. Tentunya kalau ada teman saudara yang WA tiba-tiba nanya mau makan di mana nanti tunggu aja selesai habis khotbah baru dibalas, oke? So make sure kita siap untuk terima pesan Tuhan. Mari kita sambut Pastor Hendra. Beri tepuk tangan buat Pastor Hendra. Shalom saudara. Kita berjumpa lagi walaupun secara online. Saya mencoba untuk memperhatikan semua yang hadir. Wow. Salam sehat untuk semuanya. Banyak yang diberkati ya. Saya melihat ada yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Luar biasa, semuanya diberkati. Oke saudara, kesempatan pada hari ini ya saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, dan tema yang kita semua sedang renungkan dalam 1 bulan ini adalah tentang endurance. Tertarik juga saya untuk merenungkannya, dan kali ini saya mencoba untuk membahas bagaimana kita melatih endurance kita. Saudara, kalau tubuh jasmani kita pelihara dan kita latih, tentunya juga setelah kita melatihnya, kita memiliki endurance di tubuh jasmani ini. Saudara, perhatikan nggak, ketika kita berbicara endurance, sesungguhnya kita tidak lepas dari berbicara bagaimana proses sedang terjadi untuk endurance itu boleh kita miliki. Gereja adalah tempat di mana kita dilatih. Gereja adalah tempat layaknya kapal perang. Saudara, kalau kita tahu gereja adalah tempat kita dilatih layaknya seperti kapal perang, adalah orang-orang yang duduk di tempat ini semua, saudara yang hadir, saudara harus menyadari bahwa kita semua ada dalam satu proses bagaimana kita dilatih. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ajak kita semua juga berdoa dulu untuk firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Mari, Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh berjumpa kembali walaupun Tuhan dalam dimensi yang berbeda, dalam tempat yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Tapi kami percaya Engkau hadir di antara kami, Tuhan. Tuhan, kami minta roh hikmat pewahyuan-Mu untuk membuka mata hati kami, Tuhan, sehingga kami semua boleh melihat dan mengenal Kristus dengan benar. Pagi hari ini Tuhan, kiranya berkat-Mu bekerja di antara kami, Tuhan, pengurapan-Mu bekerja di antara kami, sehingga kami boleh mengalami terobosan baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Nah saudara, sadar gak bahwa kita semua adalah orang-orang yang sedang dilatih? Kita semua ada di GKS, para pemimpin yang ada di tempat ini melatih kita. Dan pemimpin pun melatih bagaimana melatih untuk memimpin. Yang dipimpin juga dilatih oleh pemimpin. Dan semuanya kita adalah orang-orang yang harusnya menyadari bahwa setiap daripada kita adalah orang yang siap untuk memiliki satu endurance dalam hidupnya. Kalau secara jasmani kita berolahraga, kita ke gym supaya kita sehat, tapi juga kita tahu kita akan mempunyai daya tahan dalam tubuh jasmani kita. Bagaimana dengan hal rohani? Apakah kita juga melatih endurance kita secara rohani? Nah, menarik saudara, ketika kita berbicara kita dalam proses, kita diproses untuk suatu endurance ada dalam hidup kita. Namun demikian, zaman yang ada pada kita saat ini, di mana kita ada saat ini, adalah zaman di mana instan yang berlaku, bukan suatu proses. Maunya instant, everything maunya instant. Nah, saudara, siap saudara bahwa ketika kita masuk di dalam hal proses untuk kita mendapatkan endurance, orang sekitar kita mungkin tidak mau mengakui atau bahkan tidak bisa menerima itu. Saudara, jangan terkecoh dengan situasi. Kalau Tuhan melatih kita untuk memiliki endurance, latihlah. Karena saya percaya apa yang dikerjakan hari ini oleh kita bersama dengan Tuhan adalah rencana Tuhan untuk kita bisa menghadapi hari esok. Apa yang Tuhan kerjakan pada kita hari ini, apa yang Tuhan katakan buat kita hari ini, karena itu berguna untuk the future, untuk kita menghadapi hari esok, untuk kita menghadapi akhir masa-masa ataupun kondisi-kondisi yang mungkin kelihatannya akan lebih sulit dari hari-hari ini. Saudara,
Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan kita semua untuk kita memiliki endurance dalam hidup kita. Mari saudara, saya ajak saudara untuk melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Saudara boleh catat. Saudara, ini cerita bagaimana Esau bergumul dengan dikatakan di situ dalamnya Yakub bergumul dengan Allah. Maaf saudara, Yakub bergumul dengan Allah. Nah saudara, ada yang menarik perhatian saya, yaitu di ayat 24. Ini kondisi di mana ketika Yakub mau bertemu dengan Esau, dan dikatakan di ayat 7-nya bahwa dia tuh merasa sesak hati. Yakub takut dan merasa sesak hati, sehingga dia membagi orang-orangnya, juga ternak-ternaknya dalam dua kelompok untuk kemudian pergi satu kelompok dan kemudian kelompok yang lain. Maksud hatinya supaya Esau itu disenangkan dengan persembahan dari dia. Nah, yang menarik saudara, setelah anak istrinya dibawa dan dia sendirian di tepi sungai Yabok, ayatnya berkata dalam ayat 24 begini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, bergulat sampai fajar menyingsing. Adakah di situ dia punya daya tahan? Ketika dia bergulat, terus bergulat, dia nggak mau melepaskan orang itu. Dia punya daya tahan untuk terus mengikatnya, mengekangnya terus sampai fajar. Saudara, kalau kita bisa itu, sampai fajar menyingsing semalaman itu. Kalau itu dimulai dari jam 10, berarti kurang lebih 8 jam sampai jam 6 pagi. Betul? 8 jam bergulat terus. Itu sama aja 8 jam ya orang nge-gym kali ya. 8 jam berolahraga. Bayangin saudara, punya daya tahan seperti itu untuk bergulat. Ya, itu satu hal saya lihat. Ya, yang kedua, ada contoh di Alkitab juga yang kedua. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Ini cerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Nah, ini juga menarik saudara. Karena dia datang kepada Yesus, ya, perempuan Kanaan, dan dikatakan bahwa anak perempuannya sakit, dia minta Yesus berdoakan. Ya. Tapi ketika dia terus memohon kepada Yesus, murid-murid berkata, "Tuhan, suruhlah dia pergi." Ia mengikuti dengan berteriak-teriak. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran perempuan itu. Tapi perempuan ini tetap tertuju kepada Yesus dan tetap meminta kepada Yesus. Sampai Yesus pun berkata demikian saudara. Ayat yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun kata perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara bayangkan, sudah ditolak, sudah diusir, bahkan tidak diakui sama Yesus sendiri, tapi tetap perempuan itu punya daya tahan untuk tetap ada di situ dan memohon. Sesuatu yang saya lihat, wow, perempuan itu punya sesuatu sehingga dia memiliki daya tahan untuk tetap ada di situ, walaupun sudah ditolak. Markus pasal 5, yang ketiga, contoh yang ketiga, saudara. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Ini bicara tentang perempuan pendarahan. Saya percaya saudara semua pernah membaca ini dan tahu kisahnya. Seorang perempuan pendarahan adalah seorang yang dikucilkan untuk kebudayaan atau untuk tradisi atau untuk situasi mereka di sana. Seorang yang dikucilkan, seorang yang dijauhi. Dan sekarang ketika dia mendengar Yesus hadir di sana, ya, dia keluar dari isolasinya dan dia terus mengejar Yesus sambil berkata, kalau terus menerus, kalau aku mau menjamah ujung jubahnya, kalau aku bisa jamah ujungnya, aku pasti sembuh. Terus, nah bayangkan saudara, orang bisa melihat bahwa itu adalah perempuan yang najis karena dalam tradisinya dia harus memakai pakaian untuk kemudian diketahui oleh orang banyak bahwa dia adalah najis. Dia punya penyakit. Nah, apa yang terjadi ketika dia keluar dari isolasinya dan kemudian mengejar Yesus? Orang bisa melihat, orang menyingkir. Bahkan mungkin ada orang yang mengusir dia. Tapi perempuan itu tetap mengejar,
tetap mengejar Yesus. Apapun yang dengan situasi, dia tetap mengejar Yesus. Perempuan ini punya daya tahan untuk sesuatu yang dia hadapi, untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. 3 contoh Alkitab bagaimana saya melihat orang-orang ini punya daya tahan. Pertanyaan saya yang saya muncul, bagaimana orang ini bisa memiliki daya tahan seperti itu? Kalau secara tubuh jasmani kita tahu untuk bisa kita olahraga. Tapi secara rohani, bagaimana kita bisa mendapatkan atau kita bisa melatih daya tahan ini? Ya, Alkitab menulisnya sebagai endurance, itu diterjemahkan sebagai ketekunan atau juga kesabaran. Ya, selalu berganti antara daya tahan, kesabaran ataupun ketekunan. Ya, bagaimana seseorang ini bisa punya ketekunan, kesabaran, daya tahan sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia percaya dia akan dapatkan. Nah, saudara, kita lihat dari 3 contoh ini, kita lihat bagaimana kita semua sesungguhnya bisa memiliki daya tahan atau kesabaran ataupun ketekunan seperti itu. Yang pertama, saudara, saya dapatkan begini. Sebagaimana perempuan Kanaan itu melihat kepada Yesus dan terus menghampiri, sebagaimana juga perempuan pendarah mendengar kata Yesus dan mengejar Yesus, sebagaimana juga Yakub ya bergulat, walaupun di firman-Nya tidak terlalu dijelaskan, tapi tiba-tiba dia bergulat aja. Nah, tapi saya percaya satu halnya, yang nomor 1, ketika mereka semua fokus kepada Yesus. Saudara, ketika kita fokus kepada Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita percaya siapa dia, dan kita terus fokus pada dia, maka kita akan terus mengejarnya. Meskipun perempuan-perempuan itu dihalau, perempuan-perempuan itu diabaikan, atau mungkin diejek, diusir, tapi ketika dia benar-benar fokus kepada Yesus, dia mau bertahan dalam situasi apapun yang dia hadapi. Fokus pada Yesus berarti kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Ya, fokus kepada Yesus berarti kita tidak fokus pada diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri itu terbatas kekuatannya. Tapi fokus kepada Yesus itu tidak terbatas. Saudara, di hari-hari ini, di era hari ini, di era yang baru, di akhir zaman ini, saudara harus tahu bahwa situasi yang ada, yang kita hadapi, itu membawa kita tidak fokus kepada siapa yang kita percaya, dalam arti Yesus Kristus. Situasi yang ada itu membawa kita untuk melihat kepada diri kita sendiri. Itu sudah dibentuk. Pandemi ini membuat orang sadar akan dirinya, ya, dan kadang-kadang orang tidak mau berhubungan orang lain, bahkan mungkin menjauh dengan orang lain. Oke? Mereka semua rata-rata lebih sadar akan dirinya. Entah dia takut tertular, entah dia takut terpapar, ya, pokoknya semua dibuat lebih sadar akan diri sendiri. Nah, apa yang tertulis dalam Alkitab dalam Matius pasal yang ke-25? Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13, saudara. Ya. Saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, saudara, ayat pertama. Perumpamaan tentang 10 gadis. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan. Dan kita percaya itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Itu yang dikatakan. Artinya apa? Ini adalah suatu kondisi di hari-hari terakhir ini, sebelum Yesus datang, adalah kondisi ini diceritakan sebagai layaknya gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijak. Apa yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijak dengan gadis bodoh? So, perbedaannya adalah yang sebagian memiliki minyak, yang sebagian tidak memiliki minyak. Betul ya? Kalau saudara perhatikan, 5
10 gadis ini sama-sama memiliki pelita. Tapi yang satu punya cadangan minyak, yang satu tidak ada. Pertanyaannya saudara, kenapa yang 5 tidak memiliki cadangan minyak? Saudara, itu sama dengan kita. Kepada kita semua, kita diberikan kehidupan kekal. Tapi yang 5 yang bijak, itu memelihara kehidupan kekal, dia pelihara itu, dia perhatikan itu, dan kemudian dia bisa mendapatkan minyak. Dia beli minyak, dia dapatkan minyak, dia punya cadangan minyak. Tapi 5 yang bodoh itu menerima kehidupan kekal, tapi dia tidak memperhatikan kehidupan kekal itu. Dia tidak memelihara kehidupan kekal itu. Artinya saudara, 5 yang bodoh itu lebih memperhatikan dirinya sendiri, lebih fokus kepada kepentingannya sendiri, mungkin lebih fokus kepada pelayanannya, mungkin lebih fokus kepada nama baiknya, mungkin lebih fokus kepada kesukaannya. Dia tidak memperhatikan hal kehidupan kekal yang dia terima. Saudara, hari-hari ini kita akan banyak menghadapi, karena firman Allah yang berkata, ya, dia bisa ke gereja, seseorang bisa ke gereja, seseorang bisa kelihatan tiap minggu ke gereja. Seorang bisa kita lihat dia berdoa, dia bisa ikut home, dia bisa ikut kelompok-kelompok sel yang ada. Tapi apakah dia sebenarnya hadir, benar-benar dia memperhatikan kehidupan kekal yang dia mau bangun? Belum tentu, saudara. Ada kalanya dia ada di gereja karena dia ingin keinginannya atau kepentingannya dijawab. Dia tidak hadir untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Itu bisa terjadi. Mungkin dia ada di tempat ibadah atau di tempat kelompok kita, atau dia kelihatan berdoa. Tapi kalau semuanya ada suatu kegiatan yang agamawi yang dia buat, dia tidak punya hal yang berkualitas dalam hidupnya. Dalam arti berkualitas itu punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu semua membawa kepada sebenarnya adalah dia memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Hari-hari ini saudara, orang akan lebih banyak memikirkan nama baiknya, posisinya, dan semua yang dia miliki supaya jangan terhilang. Ya, itu yang akan kita hadapi. Oleh karena itu saudara, fokus kepada Yesus itu perlu. Kita harus perlu melatih diri kita untuk benar-benar fokus kepada Dia. Bukan kepada hal materi, bukan kepada uang. Hari-hari ini uang juga bisa menjadi fokus yang menggeser kita. Tapi kita fokus kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Ingat saudara, fokus kepada diri sendiri itu terbatas hasilnya. Tapi fokus atau sementara sifatnya. Tapi fokus kepada Yesus, kita mendapatkan yang tidak terbatas. Kita harus melatih. Nah yang kedua saudara, kalau kita sudah fokus kepada Yesus, mau nggak mau kita harus mengenal siapa pribadi itu. Karena kalau kita fokus kita nggak kenal, rasanya kita nggak bisa bertahan melatih itu. Tapi kalau kita bisa mengenal Dia dan akhirnya kita fokus, sama seperti perempuan pendaraan tadi saudara. Dia mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar. Nah karena dia mendengar tentang Yesus, setidaknya dia tahu siapa Yesus. Nah ketika dia bisa mendengar dan tahu siapa Yesus, saya percaya ada pengharapan muncul dalam hatinya. Nah itu yang membuat dia terus, apapun yang dia dengar dari lingkungannya menajiskan dia, mengusir dia, dia tetap mau berharap untuk bisa mendapatkan Yesus. Jadi saudara, yang kedua saudara, pengenalan akan Tuhan yang benar. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pengenalan akan Tuhan? Yang pertama saudara, Efesus 1 ayat 17 berkata, mintalah roh hikmat dan pewahyuan kepada Bapa kita. Paulus mengajarkan. Kenapa? Karena roh hikmat itulah yang membuka mata hati kita sehingga kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Saudara jangan segan saudara, tiap hari dalam tiap doa kita dan tiap kali Anda berdoa, minta terus roh hikmat pewahyuan. Karena ketika terus Anda bertekun di dalam minta roh hikmat pewahyuan, ini doa yang diajarkan oleh Paulus sendiri. Dan ketika kita berdoa, Tuhan begitu senang untuk membukakan mata roh saudara.
Ketika kita terus berdoa ini, mata roh kita akan terbuka. Ketika kita terus berdoa, roh hikmat dan pewahyuan terus kita minta. Saudara tahu, ketika kita membaca firman, kita bisa melihat sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak melihatnya. Kita bisa mengerti sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak memahaminya. Tapi roh hikmatlah yang kita minta, itu yang bekerja membuat kita bisa melihat pribadi itu ataupun pekerjaannya yang telah diselesaikan untuk kita. Suatu kali saya berdoa, saudara. Dan ketika saya berdoa, tiba-tiba ada gerakan atau ada dorongan, ada naluri yang mendorong saya untuk membaca kitab Hagai. Saya baca kitab Hagai 1 saya baca, Hagai 2 saya baca. Nah, yang menarik, saudara, ketika di Hagai 2 dikatakan bahwa secara ringkas saja, saudara ya, bahwa orang-orang itu membangun rumah mereka sendiri, tapi rumah Allah diabaikan. Nah, ketika saya membaca itu semua, walaupun mereka dikatakan mereka mendapatkan berkat, tapi berkat cepat habis. Walaupun mereka ini, tapi mereka tetap mengalami kekurangan, saudara. Ya, nah, saudara, ketika saya membaca sampai habis itu semua, tiba-tiba mata saya seperti terbuka melihat sesuatu, saudara. Ya, melihat bahwa ketika membangun rumah sendiri dan mengabaikan rumah Allah, ketika seseorang mengabaikan hal yang rohani, tapi terus fokuskan kepada hal-hal yang lahiriah saja, apa yang terjadi? Mereka mengalami kekurangan. Oke? Nah, yang menarik ketika saya melihat kepada waktu demi waktu, ya, kalau nanti saudara baca, perhatikan waktu demi waktu gitu. Dari bulan ke-6 ke bulan ke-7, dari bulan ke-9 sampai bulan yang pertama di tahun ke-7, tahun 6 dan tahun 7. Nah, saya hitung, saya dapati Tuhan berkata gini. Ini bahasa saya, saudara. Ketika engkau membangun, ketika kita membangun rohani kita secara konsisten, terus menerus, ya, dikatakan gini, dalam 3 bulan, lihat apakah aku akan memberkatimu. Saya nggak kesempatan untuk membuka kitab Hagai, tapi saudara bisa baca nanti. Aku akan memberkatimu setelah 3 bulan mereka membangun terus menerus setiap hari secara konsisten. Saya menangkap sesuatu, saudara. Artinya, kalau kita benar-benar fokus kepada hal yang rohani, kalau kita benar-benar fokus ya dalam membangun kerohanian kita, konsisten, Tuhan berkata, dalam 3 bulan aku akan memberkatimu. Artinya, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau dalam 3 bulan itu berarti ketika kita benar-benar konsisten, berarti ada endurance di situ, ada daya tahan kita mau. Saya nggak tahu berkat apa yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika proses itu berjalan, endurance terbangun di situ. Kesabaran terbangun, ketekunan terbangun di situ. Oke? Nah, yang berikutnya, saudara, bagaimana endurance, bagaimana kita melatih endurance itu boleh ada dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kita harus hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Saya ambil itu dari Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. Yang dikatakan bahwa ayat itu, ayat Roma 5 ayat 1 sampai 5 nggak bisa dibaca mulai dari ayat 1, saudara. Kita harus membacanya dari pasal sebelumnya. Ya, pasal 4 paling tidak. Karena di pasal 4 itu berbicara tentang Abraham sebagai bapa beriman. Oleh karena iman dia dibenarkan. Kemudian ditulis juga oleh penulis Roma bahwa kata dibenarkan itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk kita juga katanya. Ya, jadi itu berbicara tentang iman. Oleh karena itu dalam ayat 1-nya dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita yang hidup dalam iman, kita beroleh jalan masuk oleh iman itu kepada kasih karunia. Nah, kasih karunia dengan kasih itu bergandengan, saudara. Karena ketika Bapa memberikan Yesus kepada kita oleh karena kasihnya kepada dunia ini, maka kita juga tahu bahwa Yesus adalah kasih karunia buat kita. Yesus adalah kasih dan dia juga adalah kasih karunia buat kita. Nah, kasih karunia berbicara bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kebaikan kita diberkati, tapi kita bisa
bisa diberkati oleh karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi dengan iman kita masuk ke dalam memperoleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, bahwa di situ berarti bahwa hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa everything dalam pimpinannya Dia. Kita harus bisa menyerahkan hidup kita dalam pimpinannya Dia. Nah, yang menarik saudara, ketika kita dengan iman ada di dalam, kita bisa bermegah. Ya, bermegah di dalam kasih karunia. Kita bermegah dalam kemuliaan Allah. Dan kita juga bisa bermegah di dalam penderitaan katanya. Di mana penderitaan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan endurance. Nah, saya mengertinya ketika saya merenungkan ini saudara, adalah bahwa ketekunan, kesabaran, ataupun yang namanya endurance itu ya lahir karena iman kita, oleh karena pengharapan, dan oleh karena kasih Allah dalam hidup kita. Iman berarti objek kita adalah Yesus. Iman selalu berbicara objeknya adalah Yesus. Jadi ketika kita fokus kepada Yesus, artinya kita percaya kepada Dia, Tuhan melihat kepada kita bahwa kita punya iman. Dan lalu iman ini ketika kita fokus kepada Dia, pengharapan muncul dalam hati kita. Nah, semua itu dikerjakan dalam kasih Allah kepada kita. Dan dikatakan ketika ada tekanan, penderitaan, endurance mengalir keluar di situ. Saudara, memiliki endurance adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah. Memiliki endurance adalah bagaimana kita berjalan dalam kasih Allah, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita masuk kepada segala kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri, yang dimana kita bisa mengerti dengan benar siapa Yesus kita. Nah, saudara, saya kasih bukti satu hal, saudara, bagaimana hidup dalam kasih itu, ya, kita bisa memiliki endurance. 1 Korintus 13 ayat ke-7. Saudara, kalau kita ditanya kasih itu apa sih? Definisi kasih bukan 1 Korintus 13. Itu bukan definisi kasih. 1 Korintus 13 adalah manifestasi kasih dalam hidup kita. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris judulnya itu The Way of Love. Ya, 1 Korintus 13 itu manifestasi kasih Allah. Nah, perhatikan saudara ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat ke-7. Di situ ada tertulis, Alkitab saya ada tulis. Saya nggak tahu Alkitab saudara. Tapi di situ ada tertulis, sabar, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Adakah itu adalah endurance? Adakah itu satu ketekunan? Adakah itu satu kesabaran? Kasih manifestasinya adalah kita bisa punya daya tahan. Kita bisa punya endurance. Kita bisa punya ketekunan. So, saudara, bagaimana kita bisa membangkitkan endurance dalam hidup kita? Kembali. Yang pertama, fokus kita kemana dalam hidup ini? Situasi yang ada sekarang ini membuat kita bisa bergeser fokus kita dari yang sebenarnya yang tak terbatas, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa fokus kepada yang terbatas. Itu mungkin diri kita, mungkin fokusnya kepada uang dan sebagainya. Arahkan fokus kita kepada Tuhan dengan benar. Yang kedua, minta roh hikmat supaya siapa yang kita fokuskan itu, kita hari demi hari tambah mengerti siapa Dia. Terus terbuka mata hati kita. Yang ketiga, kalau kita terbuka mata hati kita melihat siapa Dia, dan kita tahu Dialah kasih Bapa untuk kita, Dialah kasih karunia Allah untuk kita, hiduplah di situ dengan memanifestasikannya untuk orang lain. Hidup dalam kasih adalah bagaimana kita memanifestasikan kasih Bapa itu untuk orang lain. Dan ketika itu terjadi, maka endurance akan. Bagaimana contohnya? Kalau kita ada dalam gereja ini, kita mau dipimpin oleh seorang pemimpin. Dipimpin seperti apapun, yang kelihatannya kok mimpinnya gitu sih, kok saya diginiin sih. Balik lagi saudara, kita tahu kita ada di kapal perang, kita sedang dilatih. Mungkin ada sesuatu yang gaya pikir kita, cara berpikir kita, gaya hidup kita yang gak selaras. Jadi kita merasa ketika diselaraskan, kita rasa tidak enak.
Nah, kalau kita bertahan, kita tetap mau untuk diselaraskan dengan rasa tidak enak itu, kita dalam tekanan itu, apa yang terjadi? Endurance kita sedang dilahirkan, endurance kita sedang dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh pemimpin yang ada di gereja. Demikian juga hal yang kebalikannya. Pemimpin itu pun sedang dilatih ketika berhadapan dengan orang-orang yang kelihatannya kok sulit sekali diarahkan. Kita semua ada dalam proses yang sama, saudara. Kita semua, ketika kita tahu ada di mana, dan di tempat apa, dipimpin oleh siapa, di gereja apa, kita bukan ada di tempat kita sedang bersantai. Kita bukan ada di kapal pesiar. Kita ada di kapal perang, dipersiapkan untuk sesuatu hal yang di depan nanti yang kelihatannya makin buruk. Tapi kita dilatih untuk daya tahan kita bangkit, untuk kita bisa menghadapi itu semua. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk saudara dan saya. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan hari ini untuk the future. Dia tahu ekonomi seperti apa di ke depan. Dia tahu dunia seperti apa ke depan. Dan dia tahu bagaimana saudara dan saya harus diperlengkapi, harus dibangkitkan dari sekarang. Supaya dalam 2 bulan ke depan, kita sudah masuk tahun yang baru. Kita sudah punya sesuatu kekuatan baru. Kita punya ketekunan, kita punya kesabaran, kita punya endurance. Dan kita siap memasuki tahun yang baru dengan sesuatu yang baru hidup dalam kita. Oleh karena kita mau menghargai, memelihara hal-hal rohani dalam hidup kita. Saudara, saya harap saudara bisa kembali merenungkan apa yang saya bisa sampaikan. So, perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, kita kerjakan sama-sama, kita lakukan bersama-sama. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dalam kasih karunia dia bekerja, menimbulkan kesabaran. Dan semuanya adalah kasih Bapa dalam hidup kita. Tuhan berkati saudara semua, dan saya percaya, dan saya berharap juga, saudara semua mengalami perubahan yang luar biasa pada hari-hari ini. Ya, siapapun saudara yang begitu haus lapar akan Tuhan, yang terlalu mungkin mencari jawaban sesuatu, mungkin mencari jawaban dari erangan dari roh saudara. Hari-hari ini Tuhan pasti menjawab saudara. Karena dia sangat menyukai orang yang terus bertekun mencari dia. Tuhan berkati saudara semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang telah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan kesegaran baru, arahan Tuhan, membuat kami tahu Tuhan bagaimana Engkau sesungguhnya pada hari-hari ini sedang membangkitkan endurance dalam hidup kami, sedang membangkitkan kesabaran, ketekunan dalam hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami untuk kami hidup dalam kasih Bapa yang membuat kesabaran itu bermanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Aku memberkati Pastor Daniel, Bu Yuli, dan semua para leader yang ada. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat demi hikmat mengalir dalam kehidupan mereka. Aku berkati para worship leader. Aku berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melihat bagaimana Engkau mengurapi mereka Tuhan. Biar dari mulut bibir mereka Tuhan mengalir suara, mengalir pengurapan yang membuat suasana makin hari makin berbeda Tuhan dalam ibadah mereka, dalam worship mereka Tuhan. Aku berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus, bagaimana Roh Allah bekerja di antara mereka Tuhan. Roh Allah bekerja di antara para jemaat juga Tuhan. Bagaimana doa-doa di mana kata-kata yang daripada Allah ditaruh dan itu yang dideklarasikan, itu mengubah suasana di dalam nama Yesus. Aku boleh mengucap syukur untuk Pastor Daniel Tuhan, kiranya Engkau berikan terus kekuatan dalam kehidupannya, hikmat dan juga gairah, kesukaan daripada Engkau Tuhan, itu mengalir dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan, Engkau menjagai pikirannya sehingga dia hanya tertuju hanya kepada Engkau Tuhan, dan dia bergerak bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaatmu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi mereka semua. Sekali lagi Tuhan, aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati kita semua. Have a blessed Sunday. God bless you all. Saudara-saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan
Saya boleh kalau saya simpulkan bahwa tadi waktu saya duduk saya dapat satu gambaran kayak sebuah pohon. Kenapa sih sebuah pohon tuh pada akhirnya bisa bertumbuh dari tunas lalu sampai bisa bertumbuh jadi besar, bahkan jadi bakal menghasilkan buah. Pohon itu kalau kita perhatikan hari-harinya mereka menghadapi panas terik, hujan badai, apalagi kita tahu Balikpapan belakangan ini nggak menentu. Entar tiba-tiba pagi hujan, siangnya panas, lalu sorenya hujan lagi dan sebagainya. Kok mereka bisa bertahan ya? Kok mereka bisa pada akhirnya tetap tumbuh besar ya? Kalau saya boleh simpulkan dalam satu, mereka mengakar yang kuat, lalu mereka semakin dalam dan mereka menemukan sumber kehidupan yang dibutuhkan buat pohon ini untuk dia bisa bertumbuh. Itu yang saya katakan endurance. Tadi Pak Senda katakan tentang fokus, tentang pengenalan yang semakin dalam dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang semakin benar gitu ya. Lalu hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat, itu mengakar kepada sumber yang tepat, yaitu pada pribadi Yesus. Itu membuat kita bisa bertahan terus sampai hari ini. Tema endurance ini nggak timbul tiba-tiba, tapi tahun lalu pada waktu kita raker dengan para leaders berkumpul berdoa, lalu di tengah pandemi muncullah satu kata endurance. Karena tema besar tahun ini adalah trust, dan muncullah endurance itu. Dan saya percaya ini apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati para pemimpin sehingga tema ini boleh ada. Dan saya percaya bahwa di masa pandemi ini, masa badai, masa panas terik, salah satunya yang bisa membuat kita punya endurance adalah ketika kita terus mengakar lebih dalam, ketemu sumbernya, sumber kehidupan, yaitu pribadi Yesus sendiri. Amin. Saya percaya setiap saudara bisa sampai hari ini pun ada lewatin pandemi yang udah 1,5 tahun lebih ini kita lalui, juga karena sudah punya endurance. Going deeper, terus mengakar ke dalam, ketemu sumbernya, terima kehidupan dari sumbernya, sehingga apapun yang terjadi di luar, panas terik, hujan badai, gak membuat kita pada akhirnya berhenti bertumbuh lalu akhirnya kita mati. Tapi kita terus membuat kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ketika pohon makin bertumbuh makin besar, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan akhirnya semakin tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi tangguh. Amin. Boleh kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Bapak. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang membuat setiap kami boleh bisa bertahan sampai hari ini. Penyertaan-Mu membuat setiap kami bisa punya endurance dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh
jalani hari-hari kami di tengah pandemi ini. Kalau kami bisa sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, kekuatan-Mu yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur setiap pesan-Mu. Sepanjang bulan ini kami belajar tentang endurance. Kami berdoa ini bukan sekedar knowledge atau informasi baru yang kami terima, tapi menjadi sebuah kebenaran, menjadi pewahyuan kebenaran yang boleh kami terima, yang mengubahkan cara berpikir kami, menjadi sebuah kuasa yang boleh bekerja di dalam kami, yang memampukan kami menjadi pribadi yang punya daya tahan, nggak gampangan, nggak gampang nyerah, nggak menjadi pribadi yang lemah, tapi menjadi pribadi yang punya kekuatan, baik secara fisik, secara mental, maupun secara rohani. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online, memberkati setiap mereka, keluarga, pernikahan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, pelayanan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa ada terima kesembuhan. Pada saat ini kami menerimanya Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau kami lemah, kami terima kekuatan. Kalau kami kurang hikmat, Tuhan memberikan kami hikmat. Kalau kami bingung, kami dalam situasi kebingungan, ada hal-hal di mana kami membutuhkan keputusan, Engkau yang memberikan kami jalan keluar dan membuat kami melihat pintu yang terbuka, pintu yang baru, pintu terobosan yang kami sedang nantikan. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati gereja ini terus menjadi gereja yang bertumbuh sehat dan kuat, melahirkan para pemimpin, gereja yang terus memuridkan, gereja yang semakin konsisten berjalan dalam endurance di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Berdoa memberkati Indonesia, memberkati Balikpapan. Bersyukur kami untuk angka COVID yang terus menurun. Kami berdoa tidak ada gelombang ketiga. Kami berdoa vaksinasi berjalan dengan lancar. Kami berdoa setiap kami terus disiplin untuk dengan dalam prokes Tuhan. Kami berdoa di tahun depan dalam musim yang baru, kami percaya bahwa ada kebangkitan yang besar. Ada kebangkitan ekonomi, ada kebangkitan rohani, ada kebangkitan dari keluarga-keluarga. Ada banyak inovasi, ada banyak kreativitas yang terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kita pulang, mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus yang menyertai kita dan memberkati kita dan selalu memberikan kita kekuatan dan endurance mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. God bless you. Happy Sunday.